Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah liburan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Pada saat kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang bentuk aljabar dan operasinya. Nah, sekarang apakah operasi pada bentuk aljabar itu dapat diterapkan jika dalam bentuk akar? Nah, jawabannya seperti apa? Yuk kita saksikan. Kalian tolong simak penjelasan dari Ibu. Operasi aljabar pada meliputi apa saja bentuk operasinya. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Seperti apa contohnya? Di sini Ibu berikan beberapa contoh tentang penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar. Nah, misalkan perintahnya sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama adalah 3 akar pangkat 2 dari 2 ditambah dengan 2 akar pangkat 2 dari 2. Nah, soal yang kedua ada 4 akar pangkat 2 dari 5 dikurangi dengan 3 akar pangkat 2 dari 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini? Nih, yang pertama, karena bilangan pokok yang ada di dalam akar itu sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan bilangan yang ada di luar tanda akar, yaitu 3 ditambah 2, lalu hasilnya kalikan dengan akar 2. Ya, 3 tambah 2 yaitu 5, kalikan dengan akar 2 sehingga diperoleh hasil 5 akar 2. Untuk soal yang B, 1B, 4 akar pangkat 2 dari 5 dikurangi dengan 3 akar pangkat 2 dari 5, maka penyelesaiannya atau jawabannya adalah seperti pada soal 1A, karena bilangan yang ada di dalam akar yaitu sama, ya, sudah sama di sini sama-sama akar 5, ya. Jadi kalian harus atau tinggal mengurangkan bilangan yang ada di luar akar, yaitu 4 dikurangi 3. Hasilnya kalikan dengan akar 5. Sehingga diperoleh 4 dikurangi 3 itu 1, kalikan dengan 5, 1 akar 5. Atau bisa ditulis dalam bentuk lain, satunya tidak perlu ditulis, cukup menuliskan akar 5-nya saja, yang artinya sama, yaitu 1 akar 5. Yang kedua adalah operasi perkalian. Seperti apa contohnya? Nih. Misalkan akar pangkat 2 kali akar pangkat 2 dari 2 kalikan dengan akar pangkat 2 dari 3. Bagaimana cara mengalikan yang seperti ini? Nah, sebelum ke penyelesaian, ini ada lagi soal yang kedua, 3 akar pangkat 2 dari 2 dikalikan dengan 2 akar pangkat 2 dari 5. Nah, cara menyelesaikan soal yang pertama. Nah, bilangan yang ada di dalam akar langsung dikalikan saja, ya. Jadi 2 kali 3 yaitu 6. Tapi
bentuk akarnya jangan dihilangkan. Jadi 6 itu tetap ada di dalam akar. Untuk penyelesaian yang kedua, caranya yaitu bilangan yang ada di luar akar kalikan dengan bilangan yang ada di luar akar. Ya, maksudnya kalikan dengan sesamanya. Lalu bilangan yang ada di dalam akar kalikan dengan bilangan yang di dalam akar. Atau dengan kata lain kalikan dengan sesama temannya. Ya. 3 kalikan dengan 2. Lalu hasilnya kalikan dengan 2 kali 5. Ya, untuk 2 kali 5 karena dia adalah bilangan yang ada di dalam tanda akar, maka hasil dari 2 kali 5 tetap ada di dalam tanda akar. Jadi hasilnya 6 akar pangkat 2 dari 10. Oke, bisa ya nak ya, untuk bentuk perkaliannya. Ada operasi pembagian. Seperti apa contohnya? Cara membagi bentuk akar. Nah, sini ada soal, tentukan hasil operasi berikut. Akar pangkat 2 dari 100 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 25. Soal yang kedua, akar pangkat 2 dari 81 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 9. Nah, cara penyelesaiannya untuk soal pembagian ini ada 2 macam. Kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian paling mudah diterapkan. Nah, kita selesaikan soal yang pertama dahulu. Akar pangkat 2 dari 100 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 25. Cara yang pertama, kalian cari nilai dari akar 100. Ya, nilai dari akar 100 itu adalah 10. Sedangkan nilai dari akar 25 adalah 5. Nah, nilai akar tersebut kalian bagi, yaitu 10 dibagi 5, hasilnya 2. Itu cara yang pertama. Jadi cari nilai akarnya terlebih dahulu baru dibagi. Paham ya nak ya? Nah, cara yang kedua, masih di soal yang pertama ya nak ya. Cara yang kedua bagaimana? Nah, cara yang kedua, kalian tidak perlu mencari nilai akar terlebih dahulu. Tapi bilangan yang ada di dalam akar langsung dibagi dengan yang akan dibagi. Maksudnya pembaginya dibagi dengan yang dibagi, ya. Di sini pembaginya akar pangkat 2 dari 100 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 25. Jadi di sini langsung 100 dibagi dengan 25. Tetap di dalam tanda akar posisinya. 100 dibagi dengan 25. Nah, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ya. Tapi 4 ini tetap ada di dalam tanda akar. Ya, lalu langkah berikutnya mencari nilai dari akar pangkat 2 dari 4 atau mencari nilai akar dari akar 4. Ya, nak ya. Nah, berapa nilai dari akar 4? Yaitu 2. Nah, coba perhatikan. Cara pertama dan cara kedua hasilnya sama-sama 2. Oke, bisa ya nak ya. Yang pertama, langsung mencari nilai akarnya. Cara yang kedua, tidak langsung mencari nilai akarnya, tapi dibagi terlebih dahulu. Ya, baru setelah dibagi, dicari nilai akarnya. Oke, paham? Coba perhatikan lagi contoh yang kedua. Akar pangkat 2 dari 81 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 9. Nah, cara yang pertama,
seperti yang sudah Ibu sebutin tadi, mencari nilai akar terlebih dahulu dari akar pangkat 2 dari 81. Berapa nilai akar dari 81? Yaitu 9. Dibagi dengan akar pangkat 2 dari 9. Berapa nilai akar dari 9? Yaitu 3. Nah, masing-masing dari nilai akar itu dibagi. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Itu cara yang pertama. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Nah, akar 81 itu ya langsung dibagi dengan 9. Ya nak ya. Jadi tanpa mencari nilai akar terlebih dahulu, tapi langsung dibagi. 81 dibagi 9. Diperoleh akar pangkat 2 dari 9. 81 dibagi 9 hasilnya adalah 9. Sehingga akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Nah, ini sudah sama cara 1 dan cara 2 hasilnya sama yaitu 3. Oke. Silakan kalian pilih yang mana yang lebih mudah kalian terapkan untuk menyelesaikan masalah pada operasi perpangkatan bentuk akar. Ya, seperti apa? Contohnya. Nah, di sini ada akar pangkat 2 dari 5 yang dipangkatkan dengan 3. Jadi akar 5-nya itu dipangkatkan dengan 3. Lalu soal yang kedua, 2 akar pangkat 2 dari 3 itu dipangkatkan dengan 5. Dengan kata lain, 2 akar 3-nya itu dipangkatkan dengan 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini yang pertama. Nah, sebelumnya kalian sudah paham dari awal bahwasannya jika ada akar pangkat N dari 5 pangkat M, maka itu sama dengan A pangkat M per N. Ya, sifat-sifat perpangkatan yang sudah Ibu berikan di awal daring ya nak ya. Coba nanti dilihat lagi di bukunya. Ya, nah di sini di soal pertama ada akar pangkat 2 dari 5. 5-nya pangkat berapa? Nah, 5 pangkat 1 di sini. Sehingga akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1 yang dipangkatkan lagi dengan 3 itu bisa ditulis menjadi 5 pangkat setengah yang dipangkatkan lagi dengan 3. Ya. Nah, kembali lagi ke sifat perpangkatan. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka nilainya A itu adalah A pangkat M kali N. Ya, pangkatnya sama-sama dikalikan. Kedua pangkatnya dikalikan. Ya. Nah, ini 5 pangkat 1 per 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 3 per 2. Tentunya kalian masih ingat cara mengalikan bilangan bulat dengan bilangan pecahan ya nak ya. Untuk pecahan ya. Nah, oke. Jadi di sini balik lagi ke 5 pangkat 3 per 2. 3 per 2 adalah hasil kali pangkatnya ya nak ya. Nah, 5 pangkat 3 per 2 ini bisa dipecah lagi menjadi 5 pangkat 1 kali 5 pangkat setengah. Dari mana 5 pangkat 1 dan 5 pangkat setengah itu? Nah, balik lagi dari ke 5 pangkat 3 per 2. Nah, 3 dibagi 2 itu kan hasilnya 1, ya. Lebihannya setengah. Nah, dari itu
bisa ditulis 5 pangkat 1 kali 5 pangkat setengah. Itu maksudnya ya nak ya. Ya, gampang-gampangannya seperti itu. Jadi 1 ini adalah hasil bagi dari 3 dibagi 2, hasilnya 1, lebihannya setengah. Ya, dengan catatan bilangan pokoknya sama-sama 5. Paham ya nak ya? Oke. Nah, dari perkalian ini, dari perkalian 5 pangkat 1 kali 5 pangkat setengah, ini bisa ditulis menjadi 5 akar 5. 5 pangkat 1 itu adalah 5, 5 pangkat setengah itu adalah akar 5. Dari mana? Bisa kalian buka catatan di awal. Ya nak ya, yang mengubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan bulat pangkat pecahan ya nak ya, atau sebaliknya itu. Nah, nanti kalian bisa buka catatan yang sebelumnya. Nah, berikutnya cara menyelesaikan soal yang kedua. Soal yang kedua ada 2 akar pangkat 3, 2 akar pangkat 2 dari 3 yang dipangkatkan lagi dengan 5. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini sama ibu diurai. Ya, 2 menjadi 2 pangkat 1 kalikan dengan 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah ini adalah bentuk lain dari akar 3 ini di soal. Ya, yang dipangkatkan dengan 5 sesuai dengan soal. Oke, lalu ini kembali lagi ke sifat. Ya, kalau ada A kali B pangkat dengan M, dipangkatkan dengan M, maka pangkat M itu adalah miliknya A dan juga miliknya B. Ya, oke, ingat ya nak ya sifat ya. Jadi jika ada 2 kali 3 pangkat setengah yang dipangkatkan lagi dengan 5, maka pangkat 5 itu adalah miliknya 2 dan juga miliknya 3 pangkat setengah. Oke, paham? Jadi diperoleh 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 per 2. Dari mana pangkat 3 pangkat 5 per 2? Pangkatnya itu diperoleh dari hasil kali pangkat setengah kali dengan pangkat 5. Ya nak ya. Jadi setengah kali 5. Hasilnya 5 per 2 itu. Oke, paham? Nah, berikutnya dari 2 pangkat 5, ini tetap ibu tuliskan 2 pangkat 5, kalikan dengan 3 pangkat 2. Dari mana 3 pangkat 2? Seperti tadi, seperti yang awal tadi, soal nomor 1 tadi. 5 dibagi 2, hasilnya 2, ya nak ya. Lebihannya 1 per 2 kan? Nah, ini dia. Jadi, hasil dari pembagian 5 dibagi 2 adalah 2, sehingga diperoleh 3 pangkat 2. Sisanya, lebihan dari pembagian 5 per 2 itu adalah setengah. Jadi, kalikan dengan 3 pangkat setengah. Oke? Nah, ini bentuk lainnya. Oke. Nah, sehingga dihasilkan 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Masih ingat bentuk perpangkatan? Kalau 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak pangkat. Ya, jadi sebilangan pokok dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkat. Diperoleh 32. Kalikan dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Kalikan dengan 3 pangkat setengah. Jadi 3 pangkat setengah, ini masih tetap ibu tuliskan dengan 3 pangkat setengah. Jadi 32 kali 9 hasilnya adalah 288. Akar pangkat 2 dari 3. Nah, akar 3 ini adalah bentuk lain dari 3 pangkat setengah. Oke, 288 adalah hasil kali dari 32 dengan 9. Oke, paham? Yang berikutnya, masih di bentuk akar ya nak ya. Oke, seperti apakah itu operasi campuran? Ini ibu berikan soal. Selesaikan operasi bilangan berikut.
Yang pertama, ini Ibu bacanya akan Ibu baca sesuai dengan yang biasa kalian dengar sebelumnya. Akar 3 kali 3 akar 2 tambah 5 akar 6. Ya, nah ini yang dinamakan dengan operasi campuran. Maksudnya campuran di sini, ini ada operasi perkalian dan ada operasi penjumlahan, ya nak ya. Makanya dikatakan sebagai operasi campuran. Oke. Yang kedua, soal yang kedua, 2 kali dengan akar 36 dibagi akar 9, lalu dikurangi dengan hasil bagi 2 akar 12 dengan akar 3. Ya, bagaimana menyelesaikan operasi campuran seperti ini? Tentunya kalau sudah mengenai ke operasi campuran, ada beberapa hal yang perlu kalian dahulukan, ya nak ya. Yang perlu kalian prioritaskan pada operasi bilangan ini, ya, pada operasi bilangan, operasi campuran ini maksud Ibu. Nah, yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah tanda kurung. Jika di soal itu ada tanda kurung, maka yang perlu kalian operasikan terlebih dahulu adalah bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Ya, itu yang perlu kalian lakukan pertama kali atau yang didahulukan. Oke, bagaimana kalau soal itu tidak ada tanda kurungnya seperti soal A? Maka pertama yang harus kalian lihat adalah pangkat dan akarnya sama-sama kuat, ya nak ya. Dalam artian ya, di sini yang A ini tanda kalinya lebih diutamakan dibanding tanda penjumlahannya. Oke, jadi operasikan dahulu tanda perkaliannya. Seperti apakah itu? Ya. Nah, setelah melakukan operasi perkaliannya, baru kalian melangkah ke operasi penjumlahan dan operasi pengurangannya. Oke. Ya. Miss, bagaimana kalau misalkan di situ setelah perkalian ada tanda pembagian? Nah, didahulukan sebelum tanda penjumlahan dan tanda pengurangan. Nah, di sini coba perhatikan yang A, cara menyelesaikannya. Ya. Nah, nih. Jadi, akar 3 kalikan dengan 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 di sini Ibu pecah lagi, ya. Ibu pecah lagi menjadi akar 3 kali 3 kali akar 2. Nah, setelah operasi perkalian ini didahulukan, baru diikuti tanda penjumlahan, yaitu ditambah dengan 5 akar 6. Ya. Nah, diperoleh hasil akar 3 kali akar 2 itu adalah akar 6 dan kalikan dengan si 3. Lalu tambah dengan 5 akar 6. Nah, 3 kali akar 6 itu hasilnya adalah 3 akar 6 tambah dengan 5 akar 6. Ya, diperoleh hasil di sini sama-sama akar 6 sehingga bilangan yang ada di depan atau di luar tanda akar 6 ini bisa langsung dijumlahkan, yaitu 3 tambah 5, hasilnya kalikan dengan akar 6 diperoleh 8 akar 6. Nah ya, seperti yang pertama pada operasi pertama tadi, operasi penjumlahan tadi ya. Oke, jadi kalau angka di dalam tanda akarnya itu sudah sejenis, kalian tinggal menjumlahkan bilangan yang ada di luar tanda akar. Yang kedua atau yang B,
Nah, tadi sudah Ibu bilang atau sudah Ibu sebutkan tadi, kalau ada kurung, maka angka yang ada di dalam tanda kurung itu dioperasikan terlebih dahulu. Ya, tanda yang ada di luar kurung diabaikan sementara. Jadi, akar 36 dibagi akar 9 itu dibagi terlebih dahulu. Nah, ini Miss menggunakan cara yang kedua pada pembagian tadi anak ya. Operasi pembagian ya, yang nomor 3 tadi ya. Nah, di sini 36 langsung dibagi dengan 9. Ya. 36 dibagi dengan 9 hasilnya 4. Kita tinggal cari hasil dari akar 4. Nah, yang 2 di luar ini tetap ditulis terlebih dahulu karena kita mau mengoperasikan di dalam dulu, yang di dalam tanda kurung ya. Nah, lalu dikurangi dengan ini 12 di dalam akar, lalu dibagi dengan angka 3 yang ada di dalam akar juga. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, diperoleh 2 akar 4 dikurangi 2 akar 4 ya. Jadi karena ini nih bilangan yang dikurangi ini ada yaitu sama, maksudnya dikurangi dengan dirinya sendiri, maksudnya 2 akar 4 dikurangi dengan 2 akar 4 sehingga diperoleh nilai 0. Paham ya nak ya? Oke. Setelah operasi campuran, nah sekarang coba kalian menyelesaikan soal yang sudah Ibu